ingatkan lagi. Yang nomor 2, setiap para nabi itu pasti memiliki profesinya masing-masing. Para nabi niku ngadani profesi masing-masing. Tengah iki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didawahkan di dalam salah satu kitab yang bernama Kasbul Amya, banyak sekali tengeriku keterangan-keterangannya. Kita sebutkan pekerjaan-pekerjaan para nabi ya. Pertama, pekerjaannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, mulai dari beliau sebelum menjadi nabi, itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menjadi pengembala kambing. Karena itu merupakan untuk training, mengatur para manusia itu butuh training, butuh latihan dengan cara nopo nang wedus. Trainingnya itu nang wedus. Itu yang pertama. Yang nomor 2 yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus menjadi seorang nabi dan juga rasul dalam keadaan beliau adalah juga sama berprofesi sebagai ra'i ghanamin, atau merupakan seorang pengembala kambing. Mulana di dalam ayatnya Allah Ta'ala dawuh, wa matil kabiyaminika ya Musa qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Tatkala Nabi Musa itu ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Qala hiya asaya. Nabi Musa menjawab, ya Allah, itu adalah tongkatku yang mana aku gunakan untuk sebagai tekan itu sebagai napa jenenge pegangan ya, penopang pegangan, dan juga aku gunakan sebagai ahushubiha ala ghanami, aku gunakan untuk menggiring domba-dombaku, waliyafiha ma'aribu ukhra, dan aku memiliki hajat-hajat kebutuhan-kebutuhan yang lain menggunakan tongkatku ini. Ini dalil bahwa Nabi Musa itu pekerjaannya adalah mengembala kambing. Wa ahusyu biha ala ghanami. Yai lho Pak. Yai itu ya akeh lho. Sebelum beliau menjadi yai besar itu menjadi pengembala kambing. Mbah Yaida niku sawering beliau dawuh bahwa ketika beliau kecil niku mencoba bahasa nih, mencoba untuk meniru para nabi, yaitu ngingoni wedhus. Ya latihan. Apa bahasa digembalai kan gampang ngomong digiring menuju tanah lapang, maron ben mangan. Lek saiki gak iso, Pak. Lek saiki modele diaritno. Iya toh? Diaritno, dijogokno. Bahkan Kanjeng Nabi ini sampai semerap. Rumput yang disukai oleh para kambing itu gimana, modelnya bagaimana, Kanjeng Nabi sampai semerap. Mari Nabi Musa, ada juga Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu sama, juga profesinya adalah seorang pengembala kambing. Juga banyak para nabi yang berprofesi sebagai pedagang. Berprofesi sebagai pedagang. Yang pertama juga sama, Nabi Musa itu juga sama, berprofesi sebagai pedagang. Di sela-sela beliau niku mengembala kambingnya, Nabi Musa niku menjadi pengembala kambing, juga menjadi pedagang. Rupane napa? Jadi ceritanya Nabi Musa niku sering untuk mencatat kitab Taurat, kemudian tulisannya beliau kitab Taurat itu dijual. Zaman biyen kan gak enek mesin cetak toh Pak. Sehingga ditulis sendiri. Ditulis piyambak kali Nabi Musa kitab Taurat, kemudian dijual oleh Nabi Musa. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad juga sama. Kanjeng Nabi Muhammad setelah beliau itu berprofesi sebagai tukang pengembala kambing, Kanjeng Nabi itu sudah semenjak kecil, umur 12, itu sudah membersamai pamannya berdagang menuju Syam.
yang mana ketika membersamai paman-pamannya berdagang menuju Syam, sampai-sampai di tengah-tengah perjalanan menuju Syam, Kanjeng Nabi dan juga pamannya yang bernama Abu Thalib bertemu seorang pendeta yang bernama Buhairah. Yang mana Buhairah inilah yang sudah memperingatkan terhadap pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Abu Thalib ini, Abu Thalib, keponakanmu ini adalah sosok yang istimewa, tolong dijaga. Ini perjalanan perdagangan pertamanya Kanjeng Nabi dimulai semenjak umur pinten? 12. Maranganten di umurnya Kanjeng Nabi untuk rihlah perdagangan Kanjeng Nabi yang nomor 2 menuju negara Syam, yaitu yang nomor 2 ketika memperdagangkan harta-harta dagangannya Sayyidah Khadijah yang dibersamai oleh, ya Allah, budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Dan bahkan masih banyak kok tak sebutkan, biar kita itu tahu bahwa memang para nabiku kabeh kerja, Pak. Kabeh iku kerja. Tengeriki dingin dikaaken. Yang pertama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini tengeriki disebutkan kana Zakaria, dawuhnya Kanjeng Nabi, kana Zakaria najjarun. Nabi Zakaria itu adalah seorang najjar. Najjar itu lek cara saiki ngono tukang kayu. Apa bahasa Indonesia tukang kayu kok? Mebel. Ya. Mebel. Tukang kayu wis. Nabi Zakaria itu profesinya adalah tukang kayu. Kemudian dilanjutkan Nabi Adam. Ngriki dingendikaken didhawuhkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa Nabi Adam niku salah satu juga profesinya adalah al-hiyakah. Al-hiyakah itu menenun. Jadi orang yang pertama kali mengajarkan menenun di dunia ini adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu menenun. Kemudian lanjut Adam, Nuh. Nabi Nuh niku profesinya juga sama, tukang kayu. Buktinya nopo? Nabi Nuh adalah sosok nabi yang membuat perahu. Sing gawe perahu guys Pak, lek duduk tukang kayu mebel, Pak. Iya toh? Cara teng ayate anjing teng riku dingendikaken wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Wasna'ul fulka. Memang Nabi Nuh itu membuat napa? Perahu. Berarti Nabi Nuh itu salah satu profesinya adalah tukang kayu. Dilanjutkan lagi Nabi Idris. Nabi Idris diceritakan oleh Al-Imam Asy-Syaibani di dalam kitab Kasbul Anbiya. Nabi Idris itu profesinya kana ya'malu bil khiyatah, menjadi tukang penjahit. Nabi Idris niku jadi tukang penjahit. Ibrahim dan juga Nabi Lut niku teng mriki dikaaken diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas bahwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut An Ibni Abbas annahuma ishtaghala bizira'ah. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu profesinya menjadi petani. Apa? Menjadi petani. Bahkan juga Nabi Ibrahim itu profesinya adalah menjadi kuli bangunan. Terbukti napa sing bangun Ka'bah niku sinten? Nabi Ibrahim. Ayatnya dingendikaken bersamaan dengan putranya Nabi Ismail, wa idyarqu Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Iki dingendikaken tatkala Nabi Ibrahim itu mengangkat pondasi dari Baitullah bersamaan dengan Nabi Ismail, berdoa dan berkata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang Maha mendengar dan juga zat yang Maha mengetahui. Loh. Jadi kuli-kuli bangunan ini ojo Pak, ojo bahasanya napa? Minder atau berkecil hati. Nah, tukang kuli bangunan ini ngewarisi Nabi Ibrahim. Sing penting niatono sing apik. Ojo mek diniati golek duit. Wong kuli lek niate mek golek duit tok alamat garapane ora apik. Tapi kalau seseorang itu bekerja
murni karena itu hobi. Ancen hobiku dadi kuli umpama. Iku iso nggawe di dalam pekerjaannya itu pasti akan bagus. Wis ya, tadi yang nomor 2 niku napa? Nabi Ibrahim punya profesi sebagai kuli bangunan. Dilanjutkan lagi, ada yang namanya Nabi Sulaiman. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sa'alibi bahwa Nabi Sulaiman itu merupakan anna awwalaman amila fi sina'ati sabun, Nabi Sulaiman. Yang membuat sabun yang pertama kali adalah Nabi Sulaiman. Masih banyak Nabi Daud. Nabi Daud ini bahkan faqad kana haddadan. Nabi Daud ini merupakan tukang besi. Tukang besi. Ngerti tinggi akan tentang ayatnya walaqad ataina Dauda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Ani amal sabihatin wa qadir fis sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir. Ning lho wa alanna lahul hadid. Nabi Daud niku merupakan tukang pandai besi. Langsung teng Qur'ane dingendikaken ngoten. Maka yang pertama kali membuat niki napa iki jenenge baju perang itu adalah Nabi Daud. Pun. Dan Nabi Daud secara khusus disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten mengenai Nabi Daud. Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Ngiling-ngilingan. Dawuh Kanjeng Nabi, tidaklah seorang manusia itu makan makanan yang paling bagus kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Wong iku panganan sing paling apik, panganan sing paling enak untuk dimakan, dikonsumsi dirinya sendiri adalah makanan yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri. Dan secara khusus Kanjeng Nabi Daud dan sesungguhnya Nabi Daud itu memakan makanan dari jerih payahnya sendiri. Para ulama dawuh, nopo kok Kanjeng Nabi ku sing disebutno kok Nabi Daud tok. Padahal seluruh para nabi ku lho yo nyambut gawe kabeh. Tapi kok sing disebutno iku cuman Nabi Daud. Dawuhnya para ulama, karena Nabi Daud itu sosok yang paling istimewa. Istimewanya itu dari segi Nabi Daud itu duduk wong biasa loh Pak. Para nabi kan ada dua macam. Ada nabi yang napa namine biasa-biasa saja. Ada nabi yang sekaligus merangkap menjadi seorang raja. Nah, cara bahasane wong ya dadi nabi, ya dadi raja. Jadi Nabi Daud iki ya kanjeng, ya dadi nabi, ya dadi raja. Tapi walaupun status beliau sudah nabi plus raja, mboten purun Nabi Daud mangan dari kerajaan, mboten purun. Maunya makannya dari hasil jerih payahnya sendiri. Kalau lanjutakan malih tas kuwatah. Ini aku sang pengen mek bukti bahwa memang para nabi pada zaman dahulu itu sangat berprofesi, kerja Pak, kerja tenanan. Dilanjutakan malih teng mriki setelah Nabi Daud, ya Allah ya Rabbi ya Karim, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa ini berprofesi sebagai dokter. Nah, Nabi Isa berprofesi sebagai dokter. Cara teng ayat ini kan yubriul akmaha wal abroso. Nabi Isa niku punya ilmu kedokteran, bisa menyembuhkan orang menjadi tersembuhkan dari penyakit belang dan juga semisalnya. Teng mriki dingendikaaken ngoten. Dan masih banyak lagi nabi-nabi yang juga memiliki profesi sebagai raja. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu profesinya jadi raja. Nabi Yusuf jadi nabi yang profesinya menjadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, menjadi raja, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Yusuf. Niku pekerjaane para nabi mulakno Pak
Allah minder, jangan berkecil hati dengan kamu. Kalau pun nate matur singan pas pembahasan nopo niko, Kanjeng Nabi itu pernah mencium tangannya seseorang pemuda atau seseorang yang setelah bekerja tangannya dalam keadaan penuh dengan luka. Menciumnya seraya Kanjeng Nabi berkata, ini merupakan tangan yang diridhoi oleh Allah dan juga para nabinya. Ya, malah iki maris bolak-balik dibahas. Terakhir kalau badhe matur napa sing sering didhawuhaken kalian sing nate dibahas teng kitab Sahihuddiniyah, Kanjeng Nabi niku dawuh, man asbaha kalan min amalihi amsa maghfuron min dzambihi, kurang lebih dawuhnya ngoten. Ya, yang di siang harinya dia itu penuh dengan kecapean karena pekerjaannya, niscaya dia masuk malam dalam keadaan diampuni dosanya. Mulai dari kuli bangunan, kurir, semua orang yang bekerja mencari uang untuk dengan niat yang baik, niku dia bermalam atas kecapeannya, balasannya adalah diampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi sedanten Pak, wong sing kerja niku capek ya capek, tapi capekmu iku nggawa pengapurane pangeran. Ngoten lho. Nggawa pengapurane pangeran. Jadi jangan sampai kamu bosan dengan pekerjaan yang sedang kamu geluti. Kamu bekerja di Indonesia sendiri, di sini pekerjaannya jadi kurir, pekerjaannya jadi restoran, pekerjaannya jadi apa? Kamu bekerja di luar negeri, ya, menjadi TKW gitu semisal. Apapun pekerjaanmu itu merupakan sebuah hal yang mulia, dan dengan pekerjaanmu itu ketika kamu niati bagus, itulah yang menjadi penggugur dosa-dosamu. Pun ingatan. Jadi wayamshi fil aswaq. Kanjeng Nabi itu memang ini yang menjadi cara bahasanya, menjadi bahan olo-oloannya mereka. Yamshi fil aswaq. Apa Muhammad itu melaku napa? Aswaq atau pasar. Dianggap sebuah hal yang hina, padahal itu bukanlah sebuah hal yang hina. Mulai dari zaman dahulu itu nggak ada nabi yang tidak bekerja, itu nggak ada. Jadi bukan sebuah hal yang hina, ngoten loh. Kita lanjutkan lagi. Sehingga anggapannya mereka niku ngeten. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Hendaknya diturunkan bersamaan dengan Muhammad, diturunkan kepada Muhammad seorang malaikat, ya, diturunkan kepada Muhammad malaikat yang membersamai terhadap Muhammad, agar Muhammad itu menjadi seorang yang menakut-nakuti, artinya fayyusaddiquhu, yang malaikat tersebut bisa membenarkan terhadap Muhammad. Paham aja. Jadi harapannya seorang kafir itu akan nuntut, terus bolak-balik sering didakwakan kan, ya. Semoga orang kafir itu banyak menuntut, dan ketika tuntutan mereka itu dipenuhi, mereka tetap gak iman. Alasan tok ngedabus. Mulane kalau niki dalam hal ini yang cocok niku kali dawuh Gus Bahan nate dawuh bahwa orang yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu harusnya bersekutu dengan malaikat agar menjadi bodyguard, cara bahasa kasar ngomong kan ngoten, menjadi bodyguardnya Kanjeng Nabi. Mulai anak wong gak iman langsung, karepane kan kayak ngono to, Pak. Nah, tapi justru ini dijawab oleh itulah bukti bahwa Kanjeng Nabi itu memang sifatnya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Artinya apa? Artinya nopo? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan tentang agama Islam ini. Kalau nak cerita orang masuk Islam itu dengan paksaan itu nggak ada. Karena nopo, andaikan agama Islam ini merupakan agama yang dipaksakan, gak repot-repot Pak. Kanjeng Nabi Muhammad langsung bersekutu dengan malaikat Israel, ngono lho Kak nglangel, he. Ayo, sing ora iman langsung cabut malaikat Israel, ya mari. Tapi nyatane nopo? La ikraha fiddin.
bikrahin. Tidak ada paksaan di dunia ini. Intinya ini adalah sebuah hal yang keluar dari mulutnya para pembenci. Ya bodoh lah Pak. Ojo para nabi, kiai-kiai zaman sak mangke lho, ya dihina habis-habisan sama orang-orang awam. Ono kiai melarat jarene apa kiai kok melarat ora kerja wae, kiai ora gelem kerja. Dilokne ngono. Golek kiai ngurusi bisnis, terus maron akhirnya soge numpak Alphard jarene kiai kok numpak Alphard. Paling hasil sowanan teko santri-santri. Kan kayak ngono tuh Pak. Ini mulai zaman dahulu sudah ada, mulai dari zamannya Kanjeng Nabi. Wong-wong ngilokno model kayak ini akeh pisan. Sama yang terjadi pada zaman sekarang. Ono yai guys sarung PHS regane berjuta-juta. Dilokno jarene hasil sowanan. Wis akeh lah. Kayak ngono-ngono kuwi akeh. Terus lanjutaken malih, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, au yulqa ilahi kanzun au taku nulahu jannatu yakul minha wa qala dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masqura. Pun niki kersane menjing mawon nggih. Ilauna wallahu alam bisawab.